Halo semua, ketemu lagi. Hari ini tanggal 23 Maret 2020, hari Senin. Apa kabar teman-teman? Hang on. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Untuk teman-teman yang ingin bersegera melihat keseluruhan hasilnya, silakan lihat deskripsi yang ada di bawah video ini, down below. Oke, kita mulai bacaan pertama dengan mengambil satu kartu dari Twin Flame Oracle. There is a reason why this has not manifested yet. There is still work to do on both sides. Keep your focus on you. Ada alasannya kenapa memang semuanya belum happy ending, semuanya belum selesai, semua masih berproses dari semua pihak. Kalau kita ambil ini sebagai bacaan general, tidak hanya bacaan percintaan, semua masih harus mengerjakan PR-nya masing-masing. Di sini adalah fokus pada diri sendiri. You ini adalah diri sendiri, termasuk untuk dirimu. Oke, kita ambil dulu dan kita coba lihat apa yang bisa keluar dari sini. Seperti biasa, saya akan ambil 3 kartu dari Lenormand. Iya, kuncinya adalah dirimu sendiri. Memang ada yang harus dikerjakan, masih ada yang belum selesai. Jadi kalau kita lihat kartu ini, kadang-kadang kita masih berada di tempat yang salah. Kita belum diolah sepenuhnya, sehingga kita belum bisa menghasilkan manfaat yang terbesar. Kita anggap gandumnya adalah diri kita. Kita berada di situasi yang memang belum di tempat yang memaksimalkan kita. Jadi kalau misalnya gandum itu masih di tanaman, gandum itu masih bentuknya biji-bijian, sudah dilepaskan dari tanaman tapi masih biji-bijian, gandum ini sudah menjadi siap untuk diolah menjadi roti. Beda sekali ketika kita masih ada di tanaman, masih ada proses untuk memindahkan kita supaya lepas dari tanaman dan disimpan dulu. Dari disimpan kemudian sampai ke dapur, sampai dari dapur kemudian bisa disajikan, itu masih ada minimal 4 langkah dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi kalau kita lihat 3 ini semua masih di urusannya kita sendiri. Jadi masing-masing adalah gandumnya di tanamannya sendiri untuk pada satu saat akan bersinar, siap untuk disajikan. Oke, itu bacaan yang pertama. Kita ambil past, present, future. Ini saat ini kita perlu berpindah. Six of Swords. Ya, ini pasnya adalah kita sudah berpindah. Sebenarnya kita tuh tadi berarti kalau kita bicara mengenai gandum, kita sudah tidak lagi berada di tanaman. Sebenarnya kita sudah pindah, tapi proses itu masih berlanjut. High Priestess ya, saat ini kuncinya di diri kita. Kita sekarang menyadari bahwa perpindahan dari satu fase ke fase lain itu sebenarnya adalah untuk membuat kita menjadi lebih bermanfaat. Ini kalau kita lihat High Priestess untuk deck ini, dia pegang pomegranate, ya, buah delima ya kalau di Indonesia, dan ini banyak sekali manfaatnya. Kita sedang berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih bermanfaat. Dan kalau kita lihat ke depannya adalah kita ingin menggapai bintang. Dan di sini di bawah clarifiernya adalah matahari. Dan kalau kita lihat untuk gambar ini, ya, secara detail, saya ambil ini saja. Ya, kita lihat gambar ini ada 2 cup. 2 cup itu adalah perasaan dari 2 tempat yang berbeda.
dia mencurahkan ke bawah sebagai emosi yang paling mendasar, yang membawa kita dasar, dan dia tidak melihat ke emosi itu lagi karena emosinya sudah dikembangkan untuk kita lihat, yang kita lihat adalah masa depan. Ya, gambar ini bicara seperti itu. Oke, kita lanjut bacaannya dengan ini saya sudah ambil ya untuk tanggal 23 Maret 2020. Sebarannya seperti ini, 1, 2, 3 dengan satu advice card. Kita lihat ini namanya issue, action, dan outcome, healing with the fairies oracle card. Kita lihat satu persatu dan semuanya adalah jumping kecuali advice-nya. Issue-nya adalah positive expectation. Issue adalah masalah, sesuatu yang masih kita pikirkan, sesuatu yang masih belum selesai. Kita berharap semua sampai pada ekspektasi pengharapan kita yang terbaik. Dan rasanya kita belum sampai ke sana. Actionnya adalah suruh diam, vacation. Jadi rasanya kita kan agak nggak nyaman ya, kita rasanya harus berbuat sesuatu mengarah ke sana, tetapi bukannya sampai di sana kita malah suruh stop, berhenti dulu, belum saatnya. Jadi rasanya seperti itu. Outcome-nya sebenarnya adalah karena ada new location, ada tempat lain. Stop, kamu kalau terus nanti kamu harus balik laginya lebih jauh, lebih baik sekarang lu tenang-tenang dulu aja di sini. Ya, additional advice-nya look inside yourself. Jangan-jangan kamu pengen pergi ke sana hanya karena kamu ngikutin semua orang pada ke sana. Enggak, jangan, belum tentu ini cocok buat kamu. So, diam aja dulu, ya. Lihat ke dirimu sendiri. Kita lihat ya, you've been trying to find satisfaction through outside sources such as material possessions or relationships. You're also looking for help from other people. The fairies ask you to look within for the answers you need. Jadi kita tuh sibuk sekali, kita nyari sana apa sih yang terbaik. Jangan sampai buang waktu, kita harus buru-buru, kita harus sampai sini. Jangan sampai kita telat sedikit. Dan kita harus yang paling bagus ya, dibandingkan sama semua orang, kita harus yang paling bagus. Ya rasanya tuh kalau saya ngomong kayak gitu tuh saya sering dengar orang ngomong kayak gitu seolah-olah itu dunia is going to end gitu dalam satu masa dan mereka belum mencapai sesuatu. Tetapi pada saat ini ya, advice-nya ke kita adalah sebentar. Benar itu yang kamu inginkan. Ya, look again. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Look inside yourself. Dan jangan buru-buru, apa ya sebenarnya kau inginkan. Oke, kita lihat gambar ini bulan sedang bersama dengan Neptunus. Kita lihat kalau dari interpretasinya, Moon in conjunction with Neptune. Vivid imagination, a refined sense of feeling, a love of solitude. Ya, memang kita kayaknya perlu sendiri juga. Dan possible psychic or medium mystic abilities. Jadi ini termasuk tiba-tiba kayak kita punya kaitannya dengan higher self kita lah. Kalau kita tidak ingin menyebutkan bahwa itu sebenarnya adalah memang guidance ya buat kita. Kita kan tidak pernah terpisah dari sistem yang besar, universe yang besar, bahwa ada masanya ketika gerbang itu dibuka, kita dibuat lebih sensitif untuk menerima arahan dari situ. Nah, saat ini ketika bulan sedang conjunction dengan Neptunus, ini adalah sebenarnya energinya kan dilempar ke semua orang, semuanya mendapatkan energi yang sama. Apakah kita mau menangkap energi atau tidak, ya, itu kan tergantung kita. Saya yakin kebanyakan akan menangkap, karena apa? Karena datang ke channel ini sendiri sebenarnya sedang mencari guidance tersebut. Jadi kalau guidance itu datang, biasanya kita jadi lebih sensitif. Kenapa? Karena kita mencari. Kita bukannya nggak peduli
menolehkan wajah terhadap apapun informasi yang di luar. Enggak, kita tuh mencari. Makanya mudah-mudahan memang guidance itu terasa di dalam hati. Dan dia trine dengan Venus. Trine dengan Venus itu adalah hal yang positif karena kita menjadi paham tentang harga diri kita. What is best for you? Stop. Orang memang semua mengarah ke sana. Mereka pikir itu yang terbaik buat mereka. Fine. Mungkin juga terbaik buat kamu, tapi tunggu dulu sebelum lari ke sana. Lihat lagi ke dalam diri sendiri. Ya. Dan memang cara berpikir kita tengah mengalami perubahan, dan oleh sebab itu kita sekarang sedang mencari informasi secara lebih detail. Kalau kita lanjutkan dengan bacaan astrologi yang lebih detail, saat ini yang nomor 1 saya ingin sampaikan sebelum bicara tentang bulan, ya, Venus sedang square dengan ini minor ya, Ceres, dan ini trine dengan Juno. Ceres trine dengan Juno. Ceres trine dengan Juno mengatakan bahwa kita mungkin perlu untuk mengambil sedikit waktu untuk berpikir apakah kita memang perlu mengambil semua tanggung jawab yang ada di depan. Kadang-kadang kita punya harapan segitu tinggi ya. Jadi kalau misalnya saya ingin lulus SMA, 3 tahun lagi saya baru masuk SMA dan saya berpikir tentang saya lulus SMA. Nah, kemudian ketika kita sudah katakanlah sampai midtermnya masih semester 1, nilai kita bagus. Saya juga masih baru 1 langkah, masih banyak lagi hal yang harus aku kerjakan sampai saya lulus SMA. Panjang kan? Masih. Sementara pada saat itulah kita membutuhkan satu situasi di mana kita menerima reward terhadap apa yang kita sudah lakukan so far. Jadi di sini kalau kita terus ya, kayaknya kurang terus kan, masih 2,5 tahun lagi. Enggak lagi, lebih 2,5 tambah masih setengah semester lagi. Kayaknya masih panjang dan kita udah terlalu kelelahan sepanjang jalan tersebut. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan pada saat ini, bulan sedang banyak sekali punya hubungan ya dengan planet-planet lain ya. Jadi hari ini sebenarnya emosi kita sangat tercampur aduk ya, dan terutama adalah ketika kita merasa masih punya jarak dengan apa yang kita inginkan ke depan. Itu membuat kita akan merasa saat ini kita tidak berhasil. So be very careful, karena memang masih berjarak, tapi bukan berarti kita tidak akan sampai ke sana, ya. Dan kalau kita lihat tadi, jangan terburu-buru, lihat lebih dalam, barangkali memang arah ke depan tidak seperti yang sekarang kita pikirkan. Ya, kita bayangkan kita baru mid semester pertama, dan kita membandingkan diri kita dengan ketika kita sudah lulus SMA. Kita masih semester 1. It's a long way to go. Sehingga banyak sekali hal yang barangkali kita tidak bisa prediksi dari sekarang. Oke, kita langsung ke tarotnya. Iya. Iya, jadi hasil akhirnya adalah kayaknya kita nggak berhasil, kayaknya kita gagal. Padahal kondisinya, kita lihat yang kiri dan kanan. Kondisinya adalah King of Pentacles. Kita nggak kurang satu apa, kita dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kok ya rasanya kok kita kayak Three of Swords ini. Karena apa? Karena ada yang di pikiran kita, karena cara pandang kita kaku, kita mengikuti apa yang ada di luar. So, sarannya jangan terburu-buru. Hari ini mungkin teman-teman akan menerima banyak informasi seolah-olah kita
kita tidak mengerjakan sebaik yang mereka lakukan. Kayaknya fair share-nya kita itu nggak kita lakukan dengan baik, karena kan kita kerja dalam tim besar. Yang saya kerjakan katanya kok begini, padahal belum tentu mereka juga. Jadi yang terburu-buru itu mereka, dan kita sebenarnya dalam posisi yang kita bisa lihat kok, kalau kita misalnya terburu-buru, kita sudah menghabiskan sekian banyak waktu, tetapi kalau memang semua kejelasan belum ada, kita mending tunggu sebentar aja, toh hanya hari ini, untuk mengetahui sebenarnya yang dibutuhkan seberapa besar sih, ya. Take it kalau resonate ya. Jadi kalimatnya memang begitu. Sebenarnya seberapa besar yang dituntutkan dari kelompok kita sih, sehingga saya harus mengerjakan apa? Kan saya juga belum dapat semua informasinya. Teman-teman kan juga harus keluar share-nya dulu sampai saya juga bisa melakukan share-nya saya. Kira-kira seperti itu. And you're doing just fine. You're doing fine. Hanya saja persepsi kamu upside down lagi gitu loh. Jadi 2 kali sampai bingung. Ini gimana sih? Ya udah kalau gitu tenang-tenang dulu, jangan terburu-buru. Karena kalau tidak, ya kita akan merasa bahwa kita gagal dan kita tidak mampu memberikan apa yang menjadi share kita ke mereka. Oke. Kita lanjut ke bacaan terakhir. Spirit animal. 5 kartu. Kita pilih oke. Ya, situasinya adalah kita berusaha untuk membuat semuanya harmoni, seimbang. Padahal yang kita bikin seimbang apa? Whale. It's so huge. Jadi kalau kita loncat-loncat, bayangin kita lagi main jungkat-jungkit ya. Tapi jungkat-jungkitnya gede banget, isinya orangnya banyak banget. Terus kita suruh bikin seimbang, kita sendiri satu titik, kita sampai loncat-loncat setengah mati tetap nggak bergerak. Kenapa? Yang di sana juga belum bergerak, di sana masih keberatan beban, nggak ada yang bergerak. Kira-kira seperti itu. Challenge-nya adalah good luck. Jadi rasanya kita merasa nggak beruntung. Ya padahal sebenarnya kita tadi King of Pentacles, tapi rasanya kebalikannya. Ini kan kayak Pentacles ya, kayak Pentacles, tapi sebenarnya kita nggak segitu-gitu jeleknya. Solutionnya slow down sama tadi. Knight of Sword terbalik sama Turtle. Dan itu adalah di sana saran, di sini adalah solution. Advice-nya Phoenix, Rebirth. Ya, kalau Phoenix itu berarti biarkan dulu berproses sampai kita menemukan titik setelah jelas semuanya, keberantakannya lengkap gitulah kira-kira. Kemudian kita bisa menemukan, iya ini jawabannya. Tapi harus dilihat dulu semua, nggak bisa dikerjakan secara paralel. Jadi kalau kamu ngerjain ini, sementara aku ngerjain ini, kamu ngerjain ini, ternyata apa? Nggak nyambung, jadi mozaik. Jadi memang harus lihat dulu hasil akhir, dijembreng dulu, baru bisa diambil keputusan. Outcome-nya, iya, integrity. Outcome-nya menyatukan semua, jadi bukan mozaik. Mozaik tuh masing-masing paralel, kerja sendiri-sendiri, waktu digabung, pusing aku. Yang punya tugas compile, creating, akhirnya dia bikin dari awal. Oke, ini yang bacaan bisa kita lihat hari ini. Jadi memang ini adalah proses di mana ada bagian kecil banyak, tapi itu adalah bagian dari sesuatu yang besar seperti whale ini ya, yang membuat kita setiap langkahnya itu membuat kita bingung, karena setiap kita langkah yang lain belum tentu mengikuti kita, padahal that counts gitu loh. Itu sebenarnya terpengaruh. Nah, kalau misalnya semua tugas dibagi kecil, maka yang perlu kita perhatikan pada saat ini, sebelum ada orang yang memanage, mengcompile situasi besar tadi, maka lakukan yang terbaik buat diri sendiri, titik. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Rasanya gimana? Tidak enak. Iya, rasanya seperti Three of Swords. Bingung, tetapi tenangkan. It's only for today.
ya, semua lakukan. Barangkali kita memang tidak bisa melihat ke bawah, tetapi kita lihat ke depan dan tetap waspada tentang informasi yang baru. Oke, dan hari ini memang sibuk ya, kita lihat perasaannya campur aduk, it's okay. Tapi memang pada akhirnya kuncinya adalah kita yakin semua yang kita olah benar, karena kita akan bersinar. Oke. Dan terakhir tadi, fokusnya adalah di dirimu sendiri. Oke, Wanita Indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.